Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Shalom, Namo Buddhaya, dan salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi untuk tugas case learning base pertama dari mata kuliah ilmu penyakit bakteri dan jamur dengan kasus yang saya angkat yaitu dari bakteri Staphylococcus dengan penyakit yaitu felin pyoderma atau pyoderma pada kucing. Dengan saya, Hanifah Sri Larasati, NIM akhir 124, kelas D, Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Udayana, yang akan memaparkan materi pada kesempatan kali ini. Latar belakang kasus yang saya ambil yaitu kasus seekor kucing yang memiliki luka di bagian lengan atasnya, di lipatan bawah lengan atas. Dan latar belakang yaitu di kawasan perkotaan seperti Denpasar, kucing liar seringkali berada dalam kondisi kebersihan yang kurang baik dan memiliki risiko tinggi untuk mengalami luka akibat perkelahian antar kucing, kecelakaan atau perawatan yang tidak memadai. Di lingkungan kos-kosan, kehadiran kucing liar seringkali tidak dapat dihindari dan terkadang kucing yang muncul menunjukkan tanda-tanda infeksi kulit. Contohnya seperti luka terbuka, bercak merah, serta bau tak sedap yang berlanjut menjadi luka bernanah atau berlendir. Masalah dari kasus ini yaitu kucing liar yang saya temukan ini memiliki luka yang dibiarkan tanpa perawatan, sehingga luka tersebut makin memburuk hingga mengeluarkan cairan berbau tidak sedap. Bahkan terlihat pula lapisan otot dan tulang dari kucing tersebut. Kucing tersebut awalnya menunjukkan perilaku menggaruk, menjilati, atau menggosok kulit akibat rasa gatal. Dan kelamaan si kucing mulai terlihat tidak aktif dan mengalami kesulitan berjalan menggunakan kaki depan sebelah kanannya itu. Dari kasus ini saya bisa mengambil kesimpulan bahwa kemungkinan besar si kucing mengalami kasus pioderma. Jadi, apa itu pioderma? Pioderma sendiri merupakan infeksi kulit akibat bakteri yaitu Staphylococcus pseudointermedius yang menyebabkan pembengkakan, kemerahan, luka terbuka, dan mengeluarkan nanah. Dampak dari pioderma yaitu bisa menyebabkan penderitaan pada kucing dan juga memiliki potensi penularan ke kucing lain maupun ke manusia. Penyebab utama dari pioderma pada kucing liar itu bisa terjadi karena lingkungan yang tidak bersih, karena kurangnya kebersihan tempat tinggal kucing, kemudian perkelahian antar kucing yang menyebabkan luka, kemudian juga kurangnya perawatan medis karena akses kesehatan terbatas untuk kucing liar. Dari penyebab itu pula yang menyebabkan infeksi bisa masuk ke dalam luka di kulit kucing. Faktor-faktor yang bisa memperbesar resiko infeksi. Yang pertama itu bisa karena lemahnya sistem kekebalan tubuh kucing. Contohnya, kucing tersebut menderita FIV atau Feline Immunodeficiency Virus dan Feline Leukemia Virus. Atau bisa juga faktor selanjutnya yaitu cedera kulit yang tidak segera diobati. Kemudian kondisi kulit kucing yang memiliki kebersihan yang buruk sehingga menyebabkan investasi atau munculnya banyak parasit seperti kutu atau tungau demodex, serta kulit kucing yang berminyak atau kotor dan tidak segera dibersihkan. Itu juga menjadi faktor yang memperbesar risiko infeksi pada luka. Gejala klinis dari penyakit pioderma yaitu munculnya kerak pada luka, kemudian munculnya benjolan keras atau dermatitis miliar, rambut rontok, kemerahan, luka terbuka atau borok, bau tidak sedap, terlihat pula gejala perilaku yaitu seperti menggaruk, menjilati atau menggosok kulit. Kemudian juga kucing bila tingkatnya sudah parah, kucing bisa terlihat kurang aktif dan kesulitan berjalan.
Kemudian ada penggolongan infeksi bakteri pada kucing. Infeksi kulit bakteri pada kucing itu bisa dibedakan berdasarkan kedalamannya. Yang pertama, infeksi permukaan yang ditandai dengan hot spot, iritasi lipatan kulit, dan kemerahan akibat pertumbuhan bakteri. Kemudian, ada juga infeksi superficial yang bisa mencapai ke epidermis dan folikel rambut dengan gejala meliputi peradangan ringan hingga sedang pada area yang terinfeksi. Kemudian, ada infeksi yang lebih dalam, namun kasusnya itu jarang, tetapi serius karena bisa menyebar hingga ke dermis dan berpotensi menyebabkan selulitis atau masuknya bakteri ke dalam darah, terutama jika ada gangguan imun seperti FIV maksudnya. Maaf. Kemudian cara mendiagnosis penyakit pioderma ini bisa kita lihat dari riwayat kucing dan tanda-tanda klinis seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Kemudian bila diperlukan pula bisa melakukan pengujian diagnostik, contohnya seperti melakukan sitologi kulit, yaitu pengambilan sampel dari lesi kulit dan mengamatinya di bawah mikroskop untuk bisa mengidentifikasi dengan jelas agen penyebab dari penyakit tersebut. Kemudian juga bisa melakukan kultur bakteri dan uji sensitivitas yang digunakan untuk mengidentifikasi jenis agen penyebab dan menentukan antibiotik serta bisa membantu dokter hewan untuk bisa memberikan arahan tentang pengobatan terbaik, terutama jika infeksi terulang atau tidak sembuh. Pengobatan dan penanganan yang bisa dilakukan yaitu dari beberapa sumber yang saya baca, lebih dianjurkan untuk menggunakan terapi topikal berupa sampo atau krim, termasuk chlorhexidine, silver sulfadiazine, dan asam fusidat. Karena menurut beberapa sumber yang saya baca, pengobatan untuk kasus ini lebih baik menggunakan obat-obat topikal terlebih dahulu. Karena di dalam beberapa kasus dengan penggunaan obat topikal itu sudah bisa sembuh. Namun jika memang kasusnya sudah berada di tingkatan yang lebih parah, itu bisa juga dengan diberikannya antibiotik sistemik seperti clindamycin dan trimethoprim sulfa dengan dosis sesuai anjuran dokter. Kemudian penanganannya kita bisa rutin menjaga kebersihan kulit kucing, terutama area yang sedang luka. Itu bisa kita bersihkan dengan penggunaan cairan NaCl. Kemudian penanganan selanjutnya itu mengisolasi kucing yang terinfeksi agar bakteri tidak dapat menular ke kucing lain yang sehat. Upaya pencegahan yang bisa dilakukan yaitu segera melakukan perawatan luka kucing agar tidak terinfeksi bakteri. Nah, itu contohnya untuk kasus kucing liar ini, bila kita menemukan kasus seperti ini di kucing liar, itu kita bisa melakukan perawatan lukanya agar luka tersebut tidak terinfeksi oleh bakteri Staphylococcus species intermedius. Kemudian juga kita bisa memisahkan kucing bila telah menunjukkan gejala infeksi agar tidak menular kepada kucing lain. Kemudian kita juga tidak memberikan obat tanpa resep sesuai dosis dari dokter, karena hal tersebut bisa bila kita memberikan obat tanpa resep, itu kemungkinan besar kucing tersebut bisa terkena resistensi. Kemudian kita juga harus menjaga kebersihan ruangan tempat kucing berada dan kebersihan tubuh kucing. Kesimpulan dari kasus yang saya angkat ini yaitu pioderma merupakan penyakit infeksi kulit yang disebabkan oleh bakteri Staphylococcus species intermedius yang ditandai dengan luka bernanah dan kemerahan yang bisa semakin parah jika tidak diobati.
Kondisi ini diperparah oleh lingkungan kotor, kurangnya perawatan medis, cedera yang tidak dirawat, dan lemahnya sistem kekebalan tubuh. Perawatannya meliputi antibiotik sistemik dan terapi topikal, serta menjaga kebersihan luka dan isolasi untuk mencegah penularan. Pencegahan efektif meliputi menjaga kebersihan, memisahkan kucing yang menunjukkan gejala infeksi, serta tidak memberikan obat tanpa resep dokter. Ini merupakan sumber yang saya ambil, beberapa sumber yang saya ambil. Selanjutnya, sekian pemaparan materi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.